kesalahan. Ini saya sengaja yang nyuruh ano itu misalnya itu ya Allah mudah-mudahan mereka semuanya diberikan taufik hidayah. Hidayah sehingga mereka menyadari kesalahannya dan mengakui. Itu kata Nabi, seandainya penghuni langit dan bumi bersatu untuk membunuh satu orang beriman, kata Allah, aku masukkan semuanya penghuni langit dan bumi ini yang membunuh orang beriman ke dalam neraka jahanam. Saking apa maknanya? Penghuni langit kan bahasanya malaikat. Sekongkol seandainya Pak. Malaikat ikut sekongkol. Sama siapa? Sama manusia. Sama semuanya itu. Kata Allah, aku masukkan juga semuanya malaikat-malaikatnya masuk neraka jahanam. Seandainya, tapi kan nggak mungkin malaikat. Seandainya, saking apanya, terlarangnya nggak boleh orang beriman. Kenapa kita keras banget dan terus bahas ini? Karena ini ada terjadi di negara ini, Pak. Ya. Dan bahkan Habib Rizik kemarin pesan, kasus yang menimpa saya yang masuk penjara, jangan menghalangi proses hukum tentang wafatnya 6 laskar. Itu yang harus kita ingat. Ya. Jangan sampai ini tertutup, isunya dialihkan dengan beliau dimasukkan ke dalam penjara. Kata beliau, tetap proses ini harus kita jalankan dan kebenaran harus disampaikan. Mudah-mudahan semuanya mudah. Amin ya Rabbal. Orang bantuin bunuh aja, nggak ikut musuh, kagak ikut berantem, tapi cuma ngasih info. Ini bahaya intel nih, ya. Kan kalau ngomong info kan intel, Indomie. Ya, dulu kan di belakang ada intel, Indomie, warkop, tahu. Kata Nabi ya, man a'ana ala qatli muslim. Ini Pak Sahih. Siapa yang membantu untuk pembunuhan seorang muslim, bantunya dengan apa? Bi syatri kalimatin, dengan separuh kalimat. Bantuin sama lagi disentul gitu ya, lalu intip-intip lah, lalu ikutin pepet lah, ngasih info doang. Dia nggak ada di tempat kejadian, nggak ikut, tapi bantunya dengan kalimat ya. Maknanya kejahatan itu kalau kita bantu meskipun cuma dengan kata-kata, maka kita mendapatkan dosa seperti kita melakukan. Membantuin ngasih tahu doang sama dosanya. Ketika kezaliman itu terjadi, maka dia mendapatkan dosa itu juga. Pentingnya juga menjaga diri kita, jangan mudah-mudah memberikan info ataupun kata-kata yang di situ bisa menjadi terjadi kezaliman yang menimpa saudara-saudara kita. Siapa yang membantu seseorang untuk membunuh orang yang beriman, meskipun cuma separuh kalimat, maka nanti apa? Pada hari kiamat, laqiyallaha maktuban baina ainihi. Maka orang itu ketika bertemu dengan Allah, ini orang yang bantuin cuma kasih kata-kata doang, mau disomong, bantuin satu kalimat doang, maka nanti di hadapan Allah orang itu tertulis di jidatnya baina ainihi ayatun min rahmatillah, orang yang putus asa dan dia tak butuh rahmatnya Allah. Berarti kalau dia mau ngomong gitu di jidat, tidak nulis sendiri, otomatis tuh kan. Karena dia udah membantu pembunuhan orang beriman, maka Allah nggak banyak tanya lagi. Tendangannya dorongin itu. Masuk mana? Neraka. Karena orang masuk neraka nggak pakai dikolok-kolokin, kolok-kolokin. Dia dibopong, gitu, pakai marawis, ya. Agak jorongin aja. Pembunuh nih ya Allah. Maka ada sebut malaikat, disebutnya malaikat Zabaniyah. Zaban maknanya jorok ya. Nanti dia bakal masukin neraka. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
bahwa ketika kita kalau berbicara orang yang meninggalnya itu dari saudara kita meninggal, maka disebut yang nantinya mati syahid. Syahid diartikan oleh ulama ada dua. Syahid pengertiannya dua. Yang pertama bermakna syahid isim fa'il pakai. Yang kedua bermakna masyhud isim maf'ul. Dua-duanya dipakai. Itu arti syahid. Ya, supaya kita kalau dibilang mati syahid, girang gitu. Mau gitu. Berangkat gitu. Insya Allah. Syahid makna yang pertama syahid isim fa'il. Artinya orang yang meninggal dunia di jalan Allah yang mati syahid ini, dia syahid. Apa syahid? Menyaksikan, melihat apa waktunya mau mati, dia melihat tempatnya di surga. Makanya banyak para sahabat Nabi yang menjadi korban perang, para syuhada, begitu dilihat didapatin meninggal dalam keadaan senyum. Kenapa senyum? Bukan gini duit, bukan, tapi melihat tempatnya di surga. Itu tujuan paling akhir kita, yang melihat tempat kita di surga. Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Karena yang melihat ini orang yang mati. Kalau nggak percaya tanya aja. Orang yang udah mati tanya dah. Lu nggak surga nggak mana? Udah pasti. Makanya mereka dikatakan orang yang menyaksikan tempatnya di surga. Yang kedua, syahid bermakna masyhud. Apa? Bahwa matinya orang di jalan Allah yang mati syahid, masyhudun, disaksikan. Kalau tadi syahid dia menyaksikan, dia melihat tempatnya di surga, makna yang keduanya bahwa dia matinya disaksikan. Disaksikan sama siapa? Disaksikan oleh Allah. Ini orang meninggal karena membela keturunannya Rasulullah SAW. Dia dibawa ke tempat semak-semak, nggak ada senjata, nggak bawa apa-apaan, mati mereka dibantai, disaksikan. Ada yang lihat itu yang maha melihat Allah Subhanahu wa taala, disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Rasulullah. Rasulullah melihat ini orang mati karena melindungi keturunanku, zuriyahku. Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinkan mereka itu adalah merupakan syuhada, orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahid maknanya masyhur, disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa warada, bahkan katanya orang yang syahid itu karena saking enaknya Pak, ketika waktu matinya dia ngelihat tempatnya di surga, melihat pahala yang besar, disaksikan oleh Allah, Rasulullah dan para malaikatnya. Anna syahid yatamanna an yarji ila dunya. Orang-orang yang mati syahid, para syuhada, yatamanna, mereka berharap bisa balik lagi ke dunia. Orang yang sudah mati syahid, yatamanna yarji ila dunya, pengen dibalikkan ke dunia lagi. Lalu mau ngapain? Fayuqtal 10 marrat. Mati lagi, terbunuh syahid lagi, 10 kali mati pengen. Kenapa? Apa nggak cukup 1 kali mati? Gambarannya begitu. 5 ya min fadli syahadah. Karena begitu luar biasanya mereka melihat waktu mau mati itu, besarnya mulianya orang yang mati syahid. Sehingga mereka udah mati, kata Nabi, sebenarnya mereka pengen balik lagi. Balik lagi, itu perang lagi, mati lagi, hidup lagi, perang, sampai 10 kali mati syahid. Mereka pengen, ya Allah, karena mati yang terbaik. Karena kita tinggal nunggu mati semua udah. Hidup udah kan? Udah lama, kita yang baru. Tinggal nunggu mati. Jangan takut-takut, udah menegakkan kebenaran. Imam besar ini udah ngasih komando semuanya, ngasih contoh kalau kita melakukan kebenaran semuanya, jangan tanggung-tanggung. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua senang berdunia. Kalau tidak ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi? Ma yajidu syahid, itu orang yang mati syahid karena sayap pedang, karena busur panah, ya, atau yang dibantai, dibelek, diseret,
Kalau kita lihat fisiknya itu, ya Allah, mengerikan. Lalu yang mereka rasakan apa? Orang mati syahid. Nabi gambarin. Kalau kita lihatnya kayaknya luar biasa parahnya, sakitnya, naudzubillah. Tapi Nabi gambarkan, ma yajidu syahid min alamil qatl. Tidaklah orang yang mati syahid merasakan sakitnya mati, kecuali cuma rasanya seperti dicubit doang. Nggak ada apa-apanya. Orang yang mati disayat, dibeleng, dibunuh, ditusuk, kelihatannya ditembak, lupa tadi ditembak. Itu nggak ada apa-apanya bagi mereka. Kata Nabi, mereka nggak merasakan sakit, kecuali cuman kayak diapain? Cubit ya, cubit doang. Rasanya, subhanallah, saking mulia dan terhormatnya orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bahwa orang yang mati syahid, kata Nabi, waqala sallallahu alaihi wasallam, inna li syahid 'inda Allah sab'a afisah. Hadis ini, ya, riwayat Imam Tabrani. Sesungguhnya bagi orang yang mati syahid di jalan Allah, di sisi Allah itu, dia mendapatkan 7 keutamaan. Orang yang mati syahid mendapatkan 7 keutamaan di sisi Allah. Yang pertama, ayyaghfira lahu fi awwali daf'atin min damin. Istimewanya begitu. Allah ampuni orang itu dari dosa-dosanya dengan tetesan darah yang pertama. Ditembak, truk, kan? Dor. Makan kue, moncrot. Kue apa yang ada lapis? Moncrot. Misro. Tembak, itu ditembak, keluar tuh setetes darah. Awwali qutratin min dami. Tetesan darahnya yang pertama, penghapusan seluruh dosa-dosanya. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Tuh lihat dekat. Orang itu melihat tempatnya di surga. Yang tadi saya sampaikan, orang itu ketika mati syahid makanya senyum, ikhlas, bahkan pengen 10 kali mati syahid, karena waktu mati dia melihat tempatnya di surga. Sekarang kita udah melihat tempat kita di surga? Belum. Mau melihat tempat di surga? Berarti siap mati syahid. Amin. Ya Rabbal. Wa yuhalla min yadatiha. Yang ketiga, orang yang mati syahid, maka dia ketika mati diberikan perhiasan ciri-ciri orang beriman semua anggota tubuhnya bercahaya. Subhanallah. Wa yujaru min adzabil qabri. Yang keempat, orang yang mati syahid, keutamaannya diselamatkan dari azab kubur. Maka digali para syuhada Uhud. Sayyidina Hamzah, paman Nabi, sampai sekarang kalau dipindahkan jasadnya dari kuburnya masih seger. Azab kubur, fitnah kubur nggak kena. Ya Allah. Yang kelima, wa ya'man min al-faza'il akbar. Orang yang mati syahid nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, ketika orang yang pada takut, orang itu diberikan keamanan, santai aja. Pada sekarang santuy. Nggak takut, orang kafir lagi pada takut, apalagi yang bunuh bantai. Orang-orang Islam, orang beriman lagi pada ketakutan yang luar biasa. Ini orang yang dibunuh, ya'man minal faza'il akbar. Aman, tenang dari ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Yang selanjutnya, wa yudu ala ra'si tajil waqar. Orang yang mati syahid, di kepalanya diletakkan mahkota kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda keutamaan, makanya pada hari kiamat itu dibangkitin ada mahkotanya. Ini orang mati syahid nanti. Nanti mau pakai mahkota. Nanti kita mati syahid. Siap haji itu. Kemudian al-yaqut, tadi mahkotanya yang terbuat dari yakut yang luar biasa, berharga dan begitu mahalnya yang nggak bisa dibayar dengan dunia itu perhiasan. Yang terakhir, kalau
Yang keenam, wa yuzawwaj 72 zawjatan min al-huril 'ain. Oh, ada bonus nih nggak tahunya Satamir. Orang yang mati syahid maka nanti disandingkan, dikawinin, dinikahkan, ditemenin sama berapa? 72 bidadari. Pakai ambil puas itu ya. Jadi bukan keuntungan-keuntungan yang tadi doang. Kebutuhan kita dipenuhi juga. Subhanallah, 72. Aku aja bini kita belum kelar. Masih ada. Ya Allah, ini tambahan. Tapi nanti yang paling bercahaya adalah wajah daripada istri-istri kita yang solehah. Amin. Yang istrinya banyak, seperti istri-istri ya. Yang terakhir, keistimewaan orang yang mati syahid, maka luar biasa mereka sangat ingin mati lagi sampai 10 kali. Wa yashfa' fi 70 min aqarib. Ini keutamaannya. Orang yang mati syahid ini nanti pada hari kiamat dia bisa memberikan syafaat kepada 70 kerabat saudara. Subhanallah. Berbahagialah orang-orang ini yang kemarin tuh di mana yang pada bertaziah Tanjung Barat. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat, tapi syafaat pertolongan. Seandainya ada saudaranya, abangnya, empoknya yang lagi mau diceburin ke neraka, dipanggil. Ini abang saya, ini adik saya, ini saudara saya. Kenapa? Ini orang yang mati syahid diizinkan memberikan syafaat kepada 70 saudara kerabatnya. Subhanallah, mudah-mudahan Allah berikan kita semuanya kekuatan, iman, tabahan, kesabaran, dan insyaallah mudah-mudahan kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, maka saya mau sampaikan nanti akan dibagikan ya, karena 2 pekan lagi kita akan khatmul Quran ya. Nah ini juz ya. Jadi harap ambil sesuainya aja dah, enggak usah milih-milih ya. Jadi kalau milih kan juz 3 semua. Ya, juz 1 2 masih ada di sini yang baca. Jadi ambil aja yang mana semuanya Al-Qur'an itu sama. Ya, jadi silakan ntar ada tim yang memberikan, silakan ya, yang rata kemarin belum rata itu masih banyak yang belum bagian. Ya. Kalau kita nggak bisa khatam Quran setiap bulan, kita khatam Quran berapa bulan? 3 tahun, belum kan? Nah, dengan acara ini kita bisa khatam Quran setiap bulan. Amin, insyaallah. Yang 15, baru 60. Udah ini.